Lebaran selalu menjadi momen yang spesial bagi setiap Muslim, tak terkecuali keluarga Haji Faisal. Namun pula terselip kesedihan dan rindu, lantaran kini tak ada lagi sosok almarhum Bibi Adriansyah dan Vanessa Angel. Apalagi di momen Lebaran kemarin, sang putra Galaskai yang sudah semakin beranjak besar mengalami hal yang sangat membuat hati terenyuh. Lantas, seperti apa perasaan Fuji saat sang keponakan memimpikan kedua orang tuanya yang sudah berpulang jelang hari raya? Bagaimana pula tanggapan Fuji terkait keinginannya menikah di tahun ini? Dan seperti apa Haji Faisal sebagai ayah memberikan restu? Di sisi lain, Verrell Bramasta yang sebelumnya sempat dikabarkan dekat dengan Fuji, semakin sibuk menjalani hari-harinya sebagai anggota dewan. Lantas, seperti apa hebohnya saat Verrell berkunjung ke kawasan Jakarta Timur sampai diserbu oleh ibu-ibu yang ingin berfoto bersama? Sementara itu, seperti apa prediksi Denny Darko terkait masa depan Fuji, baik itu dalam jodoh maupun karirnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hari Raya Idul Fitri selalu menjadi momen kemenangan yang penuh sukacita. Namun bagi keluarga Haji Faisal, Lebaran tahun ini masih menyisakan ruang hampa yang tak tergantikan. Kehangatan doa yang terlantun nyatanya tetap dibarengi rindu mendalam akan sosok almarhum Bibi Ardiansyah dan Vanessa. Suasana haru kian memuncak saat sang buah hati, Galaskai, kabarnya bertemu kedua orang tuanya lewat mimpi jelang hari raya. Menanggapi hal tersebut, Fuji tampak tegar meski matanya tak mampu menyembunyikan rasa haru. Baginya, setiap kata yang keluar dari bibir Mungil Gala mengenai ayah dan ibunya adalah pengingat akan kasih sayang yang abadi. Gala pernah mimpi mami papinya. Iya. Perasaan saya udah pasti sedih, Mas, miris, terharu. Saya bingung Mas menjawab apa, kan itu mimpi Gala. Saya nggak masuk ke mimpinya. Saya kalau mimpin Kak Vanessa sama babynya cuma baru sekali. Beranjak tumbuh, Gala kini mulai menunjukkan keberanian beraksi di depan kamera. Meski begitu, Fuji mengaku belum ingin memaksakan arah masa depan sang keponakan. Melihat ketertarikan Gala yang besar pada dunia sepak bola, Fuji berencana memberikan dukungan penuh, termasuk menyekolahkannya di sekolah sepak bola jika minat tersebut bertahan hingga sekolah dasar nanti. Terserah dia aja mau jadi apa. Bakal jadi apa, jujur kayaknya belum kelihatannya kan masih kecil banget, tapi kalau untuk hobinya kayaknya dia suka banget bola. Pengen sekolahin Gala sekolah deket banget, pengen sekolahin dia sekolah bola. Di sisi lain, kehidupan pribadi Fuji pun tak luput dari sorotan. Sebuah pernyataan yang keluar dari bibirnya memicu riuh rendah di ruang publik. Ia menargetkan untuk melangkah ke pelaminan tahun ini. Bagi seorang Fuji yang biasanya sangat berhati-hati dalam berucap, jika belum ada kepastian, keyakinan kali ini terasa sangat berbeda. Rencana yang diungkapkan Fuji untuk menikah tahun ini seakan menjadi suatu teka-teki, karena saat ini Fuji belum terlihat digandeng oleh seorang pemuda, kecuali sebelumnya Verrell Bramasta. Apakah di balik layar yang jauh dari sorotan kamera, Fuji telah menjalin komitmen rahasia dengan seorang pria yang ia yakini mampu menjadi imam dalam hidupnya? Ataukah pernyataan berani ini hanyalah sebuah doa tulus yang ia langitkan di tengah ketidakpastian hubungan yang selama ini ia rajut dalam diam? Pengen fokus. Rencananya sih tahun ini mau nikah ya. Tapi masalahnya calon kaget sih. Tapi masalahnya calonnya belum ada, kan nanya maunya mau apa, mau nikah, tapi calonnya belum ada kayaknya tahun depan. Pengen sih punya pasangan, tapi kayaknya kayak nggak niat gitu.
Paham nggak Kak? Kayak pengen aja punya tapi nggak serius nyari. Kalau ada yang deketin alhamdulillah, kalau enggak ya udah pasrah aja. Di tengah gurauannya yang mengaku sudah menikah saat berbincang dengan Sarwendah dan Giorgio, terselip doa serius untuk mendapatkan jodoh terbaik di tahun 2026 ini. Bahkan saat sedang melakukan sesi siaran langsung dengan seniornya, Sarwendah dan juga sang kekasih hati, Giorgio Antonio, tak ada angin, tak ada hujan. Di tengah candaan hangatnya Fuji, tiba-tiba melontarkan sebuah pernyataan yang sangat mengejutkan. Fuji menyebut jika dirinya kini bukan lagi sekadar memiliki pasangan, melainkan sudah memiliki sosok suami. Dan tak tanggung-tanggung, Fuji bahkan mengklaim jika pernikahan rahasianya itu sudah berjalan selama 6 bulan lamanya. Tapi diceritakan Fuji, ungkapan suami itu sengaja diucapkan bukan sekadar gurauan semata, melainkan sebuah bentuk proteksi dirinya. Pasalnya Fuji sendiri seolah merasa lelah dengan ulah netizen yang kerap menjodoh-jodohkannya dengan pria lain tanpa memedulikan perasaannya. Udah 6 bulan yang lalu nih akhirnya punya pasangan ya kan? Suami beda ya sama pasangan. Iya. Aku sih penasaran banget ya mas suaminya Uti ya. Nanti aku kenalin ya Kak. Tapi kamu emang niatnya nikah muda ya? Iya, pengen coba-coba dulu kayak trial and error gitu. Nikah coba-coba gimana sih? Iya. Oh emang kalau gengsi nikah coba-coba ya? Iya, jadi aku kayak he's the one nih. Udah yuk, langsung yuk. Oh, gimana Aku udah gatel. Di tengah riuh spekulasi yang berkembang, Haji Faisal, sang ayah, tetap berdiri sebagai karang yang tenang. Baginya, urusan jodoh sang putri bukanlah perkara yang harus diburu oleh waktu. Dengan nada bicara yang bijak, ia menegaskan bahwa segala rencana manusia pada akhirnya akan berpulang pada ketetapan Sang Khalik. Haji Faisal memilih untuk membiarkan segala sesuatunya mengalir seperti air. Ia tak ingin membebani langkah Fuji dengan ekspektasi yang terburu-buru. Di usia sang putri yang kini menginjak 23 tahun, ia justru melihatnya sebagai masa keemasan bagi Fuji untuk mengeksplorasi diri, meniti karier, dan menikmati setiap detik waktu yang ia miliki sebelum akhirnya memikul tanggung jawab baru sebagai seorang istri. Kalau soal itu namanya takdir yang kita pulangkan kepada Yang Kuasa. Jodoh di tangan Tuhan. Tidak seorang pun yang tahu. Kita kembalikan. Saat dan waktunya itu ya Yang Kuasa yang lebih tahu dengan siapa. Biar ajalah berkembang mengalir seperti air mengalir. Kalau sudah saatnya, saya yakin ya, Tuhan pasti Yang Kuasa pasti memberikan sesuatu yang terbaik. Di sisi lain, Verrell Bramasta yang sebelumnya sempat dikabarkan dekat dengan Fuji, semakin sibuk menjalani hari-harinya sebagai anggota dewan. Lantas, seperti apa hebohnya saat Verrell berkunjung ke kawasan Jakarta Timur sampai diserbu oleh ibu-ibu yang ingin berfoto bersama? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscriber hingga kanal Intens Investigasi. Kini menuju 4 juta subscriber. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Di sisi lain, nama Verrell Bramasta yang sebelumnya santer dikabarkan memiliki kedekatan khusus dengan Fuji, kini tampak semakin tenggelam dalam pengabdian barunya. Sebagai anggota dewan, Verrell turun langsung menyapa denyut nadi masyarakat. Langkah kakinya baru-baru ini menapak di kawasan Pinang Ranti, Jakarta Timur. Kehadirannya disambut dengan antusiasme yang luar biasa.
kalung bunga yang melingkar di lehernya menjadi simbol sambutan hangat warga yang telah lama menanti sosoknya. Suasana kian pecah saat Verel ditantang untuk meracik kolak. Sebuah momen sederhana namun penuh keakraban yang memperlihatkan sisi lain dari seorang wakil rakyat. Tak butuh waktu lama bagi para ibu yang mengerumuninya untuk mulai melontarkan candaan. Silakan duduk di sebelah kiri kita. Silakan. Yang mau ditebus 12.000 angkat tangan. Yang mau ditebus 5.000 rupiah angkat tangan. Selamat Ibu ya, semoga bermanfaat Ibu. Mau apa? Mau apa Bu? Mau foto? Ayo foto dulu. Selanjutnya pisangnya. Oke, pisang ya. Nah semuanya langsung Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Kalau nggak kita terima kuponnya nggak dapat. Mesti yang udah pegang kupon ya. Langkah pengabdian Verel tak berhenti di situ. Ia meneruskan perjalanannya menuju kawasan pesisir, menyapa para penjaga laut di Kampung Nelayan, Jakarta Utara. Kehadirannya seolah menjadi magnet, teriakan histeris dan sorak-sorai warga pecah seketika. Di sela-sela kunjungannya, Verel tak segan melepas atribut formalnya untuk berbaur dalam permainan tenis meja bersama warga. Namun, keriuhan kian tak terbendung saat ia harus berpindah dari satu kapal ke kapal lainnya. Lautan manusia, didominasi oleh ibu-ibu yang antusias, tampak mengejar dan mengerubutinya. Mereka seolah tak ingin kehilangan sedetik pun kesempatan untuk melihat wajahnya dari dekat, menyentuh tangannya, atau sekadar mendapatkan senyuman balasan. Di tengah himpitan kerumunan itu, Verel tetap melangkah dengan tenang, melayani sapaan demi sapaan dengan kesabaran yang menuai simpati. Nah, itu dia. Hari ini kita mau jalan kaki aja, jauh, boleh. Jalan kaki ya, kaki jauh nggak Kak? Nyetir sendiri. Ya motor aja Kak, motor aja, kasihan. Jangan harus pakai helm tetap ini. Ya. Ini suka kadang-kadang. Ada ngapain naik motor mau ngapain di Pak Dewan? Nanti ya Bu. Di atas dek kapal yang perlahan membelah ombak, Verel Bramasta tampak terhanyut dalam syahdunya. Semburat jingga di ufuk barat Jakarta Utara seolah menjadi saksi bisu transisi besar dalam hidupnya. Di tengah embusan angin laut, terselip sebuah pengakuan jujur yang menyentuh hati. Verel mengaku merindukan hiruk-pikuk suasana syuting. Dunia yang telah membesarkan namanya, namun harus ia tinggalkan saat ini demi mengabdi kepada rakyat. Maka seperti inilah keseruan aktivitas Verel saat menjadi anggota Dewan Menyapa dan melihat langsung masyarakat di lapangan. Kita berada di salah satu kapal nelayan cumi ini. Kalau kapalnya seperti ini, nangkepin ikan cumi. Iya jujur, karena nggak nyangka ternyata bisa setenang ini. Gitu. Alhamdulillah mungkin pas juga waktunya menjelang buka ya Pak ya. Udaranya juga lagi nggak hujan. Kalau kemarin kan hujan terus. Ini suasananya enak. Nikmatin kayak syuting ini. Dijawab ya? Iya. Kangen nggak Mas Dewan? Syuting ya? Jujur kangen sih. Seringkali dijodoh-jodohkan oleh fans warganet dengan sejumlah pria, lantas seperti apa prediksi Denny Darko terkait masa depan Fuji, baik itu dalam jodoh maupun karirnya? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan
Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Lika-liku asmara Fuji memang tak pernah sepi dari spekulasi. Bukan hanya dengan Verrell Bramasta, sederet nama pria tampan silih berganti dikabarkan sempat mengisi relung hatinya. Namun, realita di hari kemenangan kemarin seolah berkata lain. Fuji tetap melangkah sendiri tanpa sosok pendamping di sisinya. Misteri ini kian menarik perhatian saat magician Denny Darko turut memberikan teropongannya. Di hadapan tim Intens, sang pesulap menguak kejutan yang kontradiktif dengan gurauan Fuji sebelumnya. Jika di depan Sarwenda ia berseloroh telah menikah, teropong batin Denny justru menunjukkan status yang tetap sama. Fuji masih melangkah dalam kesendirian yang nyata. Setelah berkali-kali merasakan jatuh bangun dalam merajut jalinan cinta, lantas kapankah penantian ini akan berakhir? Di persimpangan jalan mana Fuji akan bertemu dengan jodoh sejatinya, sosok yang bukan sekadar mampir untuk memberi kesan, melainkan menetap untuk membangun masa depan. Saya ingin katakan kalau ini tidak benar, pernikahan itu tidak ada. Fuji di situ hanya berkelakar atau bercanda saja, dan dia masih berstatus sebagai seorang gadis atau single yang besar, dan di mana Fuji di situ akan boleh dikatakan sebagai seseorang yang diberikan highlight lebih dan di acara yang melibatkan sebuah CSR atau charity atau memberikan sebuah donasi kepada orang yang membutuhkan. Oke, berarti di tempat itu Semacam itu, di tempat semacam itu, ini semua akan terjadi. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.